Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mei dalam Aku dan Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul tuyul, makhluk halus gundul, pencuri uang. Tuyul dalam mitologi masyarakat Jawa adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul. Dalam mitologi Jawa, tuyul dikenal sebagai makhluk halus pencuri uang untuk pemilik atau majikannya. Tuyul dalam kepercayaan masyarakat Jawa adalah sosok demit atau makhluk halus yang berbentuk anak kecil, gundul, dan telanjang. Mitos soal setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun, istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Penemu tuyul pertama kali adalah Clifford Geertz. Geertz adalah sarjana pertama yang memberikan gambaran secara rinci tentang tuyul, mulai dari kegiatan, siapa yang memiliki, dan cara mendapatkannya. Pada dekade 1950-an, Geertz meneliti sebuah kota kecil di Mojokuto, Kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Setelah melakukan penelitian, dia menemukan uraian sistematis mengenai makhluk halus di Jawa. Dirinya mengatakan ada 3 jenis pokok makhluk halus: memedi, lelembut, dan tuyul. Tuyul yang menyerupai anak-anak ini hanya mereka bukan manusia, tetapi anak-anak makhluk halus. Mereka tidak mengganggu, menakut-nakuti, atau membuat orang sakit. Sebaliknya, mereka sangat disenangi oleh manusia karena membuatnya jadi kaya. Zaman dahulu, masyarakat Jawa hanya mengenal hantu penghasil uang yang disebut setan gundul. Dengan kata lain, tuyul adalah hasil evolusi dari setan gundul pada saat itu, yang kerjaannya mencuri uang. Tuyul yang saat itu setan gundul kemudian menjadi populer di masyarakat Indonesia sebagai makhluk yang dapat membuat kaya majikannya dalam sekejap. Lalu, dari mana asal-usul setan gundul ini bisa berubah nama menjadi tuyul? Menurut hipotesis pada tahun 1928, banyak orang Jepang yang datang ke Indonesia. Mereka sudah memproyeksikan bahwa Nusantara akan dikuasai oleh pasukan Jepang dengan mengalahkan Belanda. Oleh karena itu, sejak tahun 1927, Jepang mengirimkan mata-mata mereka ke Indonesia. Padahal sebelumnya, mereka telah kontak dengan orang-orang Korea. Dan di Korea itu, ada hantu pencuri uang yang namanya Dayul. Dari Jepang ke Indonesia, kemudian berubah menjadi tuyul. Nah, dari situlah istilah tuyul muncul menggantikan setan gundul dan populer hingga sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di pedesaan yang masih tradisional. Terkait mitos asal-usul tuyul sendiri cukup beragam. Ada yang mengatakan sosok tuyul yang berasal dari janin manusia, namun ini banyak diragukan. Juga ada pula mitos yang menyebut jika asal-usul tuyul berawal dari air mani yang dibuang di kamar mandi. Ada juga yang berpendapat tuyul berasal dari roh manusia meninggal yang migrasi ke alam jin. Beberapa pakar supranatural menyebut tuyul berasal dari janin bayi hasil menggugurkan kandungan. Selanjutnya, mengutip kisah Tanah Jawa,
dalam masyarakat Jawa, bayi hasil aborsi dikenal dengan sebutan bayi ambar atau bayi bajang. Bayi ambar memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan tuyul, yaitu memiliki tubuh seperti janin tetapi wajahnya tua dan kepalanya besar. Menurut mitos, bayi ambar akan terus mencari orang tuanya untuk bertanya mengapa mereka digugurkan. Sama seperti tuyul, makhluk mistis ini juga memiliki kekuatan mistis. Makhluk tuyul bisa diciptakan dari bayi hasil aborsi. Namun, proses peralihan dari janin menjadi medium tuyul tidak berlangsung instan. Seorang paranormal harus melakukan ritual dan menyiapkan ajian tertentu. Juga, tentang leluhur tuyul ini dulunya tenar di antara masyarakat Jawa yang disebut mentek. Mentek ini bisa dibilang makhluk yang cikal bakal munculnya tuyul saat ini. Bukan tanpa alasan, sebab kedua makhluk ini terkenal karena pandai mencuri. Mentek adalah sosok lelembut terkenal sebelum fase tuyul menyerang. Mentek diwujudkan sebagai laki-laki kerdil yang sering mencuri padi. Wujudnya anak kecil telanjang dengan wajah tua nan sangar. Sebelum beralih fase menjadi lelembut bernama gundul dan bermetamorfosis menjadi tuyul yang seperti kita ketahui adalah lelembut sejenis mentek namun bekerja untuk manusia. Mitosnya, mentek sendiri merupakan legenda yang dibuat ketika terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat kecil dengan pribumi kaya yang bekerja sama dengan company. Biasanya, orang yang terjerat pesugihan tuyul memiliki sebuah ruangan atau kamar khusus untuk ritual pesugihan ini. Di dalam kamar tersebut, ranjang tempat tidur lengkap dengan kelambunya, meja sesaji untuk si tuyul, dan juga baku nasi untuk menaruh hasil uang curian. Selain itu, kamar khusus tuyul juga didominasi oleh warna hijau, mulai dari sarung bantal, kelambu, dan juga spray yang digunakan untuk tempat tidur. Orang yang memelihara tuyul diwajibkan untuk mengajaknya jalan-jalan agar makhluk gaib yang menyerupai anak kecil itu kerasan dan senang. Tidak berbeda dengan anak kecil, setiap hari pemelihara tuyul harus memberinya makanan berupa bubur serta sesajen dan kemenyan. Pada dasarnya, tuyul memiliki sifat yang sama dengan balita yang masih ingin bermain dan ingin dimanjakan oleh pengasuhnya. Memelihara tuyul sebenarnya bisa membahayakan pemiliknya, karena keinginan makhluk gaib ini harus dipenuhi. Jika tidak, ia akan marah. Pemilik tuyul harus memberi imbalan atau tumbal dengan memberikan manusia sebagai korban, berupa kerabat atau pembantu, secara teratur. Konon, biasanya orang yang memelihara tuyul akan mengalami sakit begitu dahsyat sebelum ajal menjemputnya. Orang tersebut akan mengalami sakit yang memiliki keanehan dari sakit pada umumnya. Nah teman-teman, demikianlah kisah tentang asal-usul tuyul. Apakah benar atau tidak, setiap kita sebaiknya mempercayai rezeki berasal dari Tuhan. Demikian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.